Karena orang tua punya otoritas di atas anak. Itu alasan sebenarnya. Iya. Baiklah. Tadi masa kecilmu selain yang ada di buku Hati yang Gembira adalah obat, itu masa kecilnya Sophie. Tapi Which you can get now. Mungkin ada everywhere. Ada ide lain yang ingin kamu ceritakan di masa kecilmu. Masa kecilku tuh gimana ya? Jadi kalau tadi kalian bilang, kita pindah di umur segitu, terus nggak ngerti, nggak punya temen, ya sebenarnya aku udah ngalamin duluan. So good. Maaf ya, aku interupsi sedikit. Kalau teman-teman udah lihat di Instagramku, aku masak ikan kuah kuning ala Inang Dapur gitulah. Kamu juga bisa memiliki alat masak yang aku punya, yaitu Russell Hobbs Satisfry Air Fryer and Grill Multi Cooker. Caranya gimana? Simak terus episode ini dan tunggu pertanyaan kuisnya di kolom komen. Segera dijawab ya. Siapa yang dapat ya? Giveaway dari Sophie Navitox dan Russell Hobbs. Karena kan Mama lahir besar di Singapura. Umur 12 dibawa pindah ke Indonesia tanpa alasan jelas kenapa harus ke Indonesia. Seumur hidup udah taunya Singapura yang tertib, walaupun aku WNI ya, tapi kan Singapura yang tertib, yang ya beda lah pokoknya, beda Singapura dengan Jakarta ya gitu. Jadi ketika dibawa pindah ke sini, belajar bahasa Indonesianya juga belum bagus, pemakaian dong, deh, sih itu juga belum benar. Jadi aku maaf ya, ini udah jadi kamerannya MJ sekarang. Udah. Dengerin. Jadi aku bingung gitu ketika awal-awal pindah itu. Belum lagi budayanya tuh nggak sama. Kalau di Singapura itu walaupun ke sekolah misalnya atau kemana aku udah bisa naik bus sendiri di usia segitu. Di sini kan naik busnya nggak jelas dulu ya. Terminalnya di mana, boleh nyetopnya di mana. Terus nggak ada tempat koin atau card untuk di tap dulu. Kalau sekarang ada. Dulu kan apa sih naik Metro Mini, Kopaja itu kan ada connect-nya lewat-lewat. Terus bedanya dulu manual. Ya, bedanya connect sama pengamen tuh apa? Dulu juga aku nggak ngerti because for me they're just the same people yang bawa kantong sugus gitu loh, kantong permen, kantong nano-nano untuk gitu-gitu. Aku nggak ngerti. Connect apa orang aku juga nggak tahu. Jadi tadi kan udah kasih nih. Ya ini kasih juga nggak ya gitu loh, nggak ada yang pernah jelasin ke aku tuh hal-hal kayak gitu. You were dropped in ya. Dicemplungin aja gitu. Sementara waktu itu adiknya 2, belum ada tulang troy ya. Tulang troy itu lahirnya later in life. Jadi kemana-mana tuh harus bawa adik 2 itu. Nah itu kalau bus, kalau bajai aku harus bisa negosiasi. Diajarin kalau naik bajai itu paling mahal 1.000 waktu itu. Paling gimana caranya kamu jadiin 800? Murah banget. Di nego supaya ya pokoknya diajarin untuk nawar aja gitu. Nah yang aku nggak tahu adalah ada di dunia ini si anak 12 tahun ini nggak tahu kalau di dunia ini ada orang-orang dewasa yang memang tidak punya sopan santun. Jadi pada saat aku bilang, "Bang, 800 ya." 1.000 neng, nak aja lo neng, gini-gini gitu. Galak banget. 800 bang, in my head aku cuma disuruh bapak ibuku 800 pokoknya gimana caranya gitu biar kamu bisa saving money. Kadang dia main pergi aja gitu atau keluar kata-kata kotor atau jorok juga pernah gitu. Jadi aku tuh kayak dibiarin besar sendiri sih kalau misalnya if that's what you're asking about my childhood gitu ya. Kan di Singapura caretakernya opung. Di sini kan nggak ada caretaker lagi. Bapak ibu kerja ya kami di rumah sendiri. Akhirnya sempat ada seorang mbak yang di hire namanya Mbak Mina. Tapi apa sih yang Mbak Mina bisa lakukan gitu untuk menjaga kami sampai menunggu orang tua pulang, karena Mbak Mina juga punya halangan bahasa dengan aku. Mbak Mina tuh dari Bogor, jadi Sundanya Sunda Bogor. Waktu itu Mama belum bisa bahasa Sunda. Gitu, jadi ya gitu deh. Jadi
mama harus bener-bener adaptasinya tuh nyari temennya tuh susah ya. Jadi anak-anak gang, Sofi, main yuk. Hah, main yuk, jawabnya apa ya? Yuk, oh bener ternyata ya. Udah, Sofi, main yuk. Oh iya, Harus gitu adapt, berarti. kan? Ya, harus I have to guess the word. Jadi forever untuk mama tuh kayak tiap hari tuh mau masuk ke dalam masyarakat kayak kalau yang ini passwordnya apa? Main yuk, oh yuk. Kalau sama tukang bajai passwordnya apa? Kalau sama tukang That's why mama suka puzzle gitu ya, buku puzzle, word search gitu. Iya, mama suka nyari-nyari. Mama suka mencari solusi. Yes. Ya gitu, lebih ke sana. Definitely. Bagus daripada mencari masalah. Mencari solusi. Iya, jadi kalau ini apa ya Lebih misterinya? bagus lagi cari uang. Iya. Jadi aku termasuk mama yang setelah jadi mama agak DIY gitu loh. Yeah. Do it yourself gitu. Kalau ini kenapa ya kulkas begini, coba gue cari tahu dulu gitu. Yeah. Jadi for me it was always tough. Always tough. Jadi masa kecilku itu tough. Terus ya belum lagi dengan bully-bully di sekolah banyak sekali pada saat itu, dan bully kan pada saat itu tidak diberikan panggung ya untuk kita hina-hina. Gak boleh bully gitu kan. Belum ada sosmed, belum ada yang ngebela. Ya, jadi kalau ada bully ya orang tua akan selalu ngomong, kamu harus kuat dong. Oh, jangan mau dong diginin ya. Gimana caranya gitu. Si bully berarti home-nya lebih broken lagi ya kan. Jadi kalau buat mama sih ya itu sih. Jadi masa kecilnya mama tuh very very tough. Menurut mama toughnya itu bukan tough yang sampai nggak bisa makan gitu, bukan toughnya, lebih ke social skills ya, mentalnya ditempa setiap hari, lalu social skillsnya juga ditempa. But ini interesting sih, soalnya I think dari cerita semua yang diceritain itu tadi itu kita ada big lesson itu communication ya sih, dan kayaknya semua di keluarga ini I think good di komunikasi sih. I think ya, that's what I got. Maksudnya apa ya, skill sosialisasi, skill communication-nya itu sangat tinggi di keluarga ini ya. Karena I mean it's your profession juga gitu kan, both of you work di bidang entertainment gitu, yang dimana communication is extremely important, apalagi mama gitu sebagai MC gitu kan, as a host of this show sama of your apa namanya, of the family, ya host of the family bahkan ya. Komunikasi itu sangat penting gitu, dan itu aku rasa kita sangat diberkati dalam in that sense, karena it's not hard for us to talk about things. It's not hard it's not hard for us untuk cari the words. Kan susah ya kan? Lebih susah lagi kalau misalnya kita ada ide di kepala kita, di otak kita, tapi we cannot find the words. Kita nggak bisa cari kata-katanya untuk express apa sih sebenarnya yang kita pengen ngomong. It's very hard for some people to express what they feel here and comes out here. It's hard. Aku rasa kita sangat diberkati in that sense, karena I think for all of us gitu, it's nggak susah gitu buat kita untuk cari kata-katanya gitu. Memang ada momen dimana kayak it will be hard, some feelings, tapi generally speaking I would say kayak kita sangat communicative. We excel. Communicators ya. Maksudnya at least to each other ya. I don't know about like to. I think we all have a different level and different type of communication. Yeah. I think Babi's communication is musikal banget. Tapi itu expression nggak sih, itu lebih ke. Iya, maksudnya the expression of how we communicate gitu. Babi communicates his ideas itu bukan dalam public speaking gitu, tapi dalam musik. Mama tuh public speaking, MC, host. Intinya keluarga ini tuh banyak banget expressions. Very a lot of artistic expression gitu. Untuk perihal expression dan communication sih, for me is not that easy sebenarnya. Karena di keluarga Jawa, my own family Reserve. itu, kita itu calm semua. Nggak flat banyak, gitu kan gini. Nggak bisa dibilang flat, tapi maksudnya tuh kita tidak suka ribut, tidak suka konflik. Jadi cara my parents untuk menyelesaikan konflik, untuk mereka bahkan ketika ada konflik itu hampir kita nggak pernah lihat. Semuanya behind closed doors gitu kan. Dan kalau dibilang sih aku memang dekat sama ibuku sama bapakku, itu dekat sekali gitu. Jadi komunikasi mereka itu dengan hadir, tapi tidak dengan verbal. Oh iya. Jadi mereka tahu anaknya kemana ngapain dan menemani, tetapi tidak dengan ngobrol-ngobrol, itu enggak.
jarang, sama yang kakung juga jarang ngobrol karena yang kakung sendiri juga jarang ngobrol orangnya, tapi dia suka baca, pendiam membaca. Tapi bahkan kalau dia sedang bertanya, contoh ya, dia tanya waktu saya jadi musisi, dia nanyanya pun gini, nunggu berapa detik itu baru bisa terucap, memangnya kamu dapat uang berapa sih kalau manggung gitu. Dia digaji gitu. Ya istilahnya gaji berapa sih kalau manggung, karena kan dia tidak mengetahui seluk-beluk dunia panggung, dunia kesenian. Dia taunya tuh kantor gitu, kantor. Jadi dia khawatir gitu, ini anakku ini dapat uang nggak sih gitu. Untuk bertanya itu pun dia setengah tertawa, setengah, jadi dia nggak, lo digaji berapa gitu, nggak gitu. Sebenarnya kamu itu dapat bisa hidup nggak sih dari ini? Kayak gitu. Kalau ibu saya lebih outspoken. Kalau misalkan ada masalah apa, dia udah nggak tahan, dia akan Pongki, sini, ya gitu, lebih gitu. Jadi memang dia memang really queen of the house karena satu-satunya perempuan juga, dan dia full time 24 jam sehari urus rumah. Ibu rumah tangga murni. Jadi dia mengetahui apa yang terjadi. Yang emosionalnya lebih kelihatan memang ibu. Kalau bapakku tuh lebih bisa menahan diri. Gitu, tapi tetap jadi leader kalau si bapakku ini. Jadi banyak hal-hal yang di luar masalah sekolah saya belajarnya dari Pak Ade, dari kakak-kakak saya, dari Pak Ade Bayu, dari Pak Ade Dudi, belajar gitar dari Pak Ade Bayu, dari Pak Ade Dudi, tahu musik juga dari Pak Ade Dudi, Pak Ade Bayu gitu. Jadi kakak-kakak saya memang membimbing saya untuk social skills dan yang lain-lain. Karena orang tua saya bukan tipe yang bukan tipe yang secara verbal itu komunikatif, tapi dia lebih ke hadir gitu aja. Itu jadi ketika aku harus jadi bapak di keluarga ini, aku harus mengimbangi ibumu yang talkative, yang komunikatif, itu juga saya perlu usaha juga. Sampai akhirnya saya merasa bahwa memang everything will be easier kalau it comes naturally, jadi nggak ada yang dipaksa. Jadi kalau saya lagi nggak mau ngomong, saya nggak akan ngomong. Tapi ketika saya sudah harus ngomong, berarti itu important. Itu kalau saya, karena buat apa saya nambah-nambahin sesuatu poin yang sama yang ibumu sudah ngomong. Jadi bukan hal yang harus ditambahin lagi, karena kamu nggak perlu dijelasin 2 kali gitu loh. Jadi tapi ketahuilah bahwa apapun yang dikatakan ibumu tidak ada yang saya tidak tahu. Begitu juga sebaliknya. Jadi informasi itu selalu sama. Cuman yang mau ngomong siapa nih, ibunya, mama atau bapi gitu. Nah, itu kita atur aja. Tapi masalah I agree with things that you guys said, bahwa komunikasi itu ada ya itu sangat membantu sih. Karena saya tidak mengalaminya di keluarga inti gitu. Nah, pertanyaan dari kita sekarang panjang banget. That was a long one. That was super long. Oke, pertanyaan berikutnya adalah waktu kalian kecil kan kalian di homeschool. I just wanna know, apakah sampai dengan hari ini kalian pernah merasa dan menyimpan rasa sebel, kenapa sih kita harus beda, kenapa sih kita harus homeschool, anak lain enggak? Atau kalian sudah berdamai dengan itu, ataukah ya itu masih menjadi ganjalan? Yes and no, ya dan enggak sih sebenarnya, karena ada momen-momen di hidup me personally ya, yang I have to explain things differently gitu. Kayak sekolah tuh sebenarnya bukan kayak gini, jadi homeschool tuh sebenarnya gini gitu. Explain dan ke siapa? Ke teman-teman aku gitu misalnya. Iya, homeschool sebenarnya apa sih gitu kan, mereka nggak tahu kan. Jadi aku waktu dulu homeschool belum ngetop ya. Nah, jadi aku kan nggak sengaja jadi the advertisement untuk homeschooling kan, karena aku ngomong ini homeschooling and whatever. Terus itu enggaknya, maksudnya rasa berbeda sendiri gitu, yang soalnya sampai like until a year ago aku nggak ada yang teman yang homeschooling tuh di sini gitu, nggak ada ya, until like yang benar-benar nggak ya. Terus yang iyanya itu my flexibility of time gitu, kayak aku ada banyak waktu untuk do the things. Yeah, I have time to do the things that I want to do gitu, yang misalnya my passion I can do it after school gitu, dan masih di rumah kan, nggak harus pulang dulu makan apa, harus do homework gitu kan. After sekolah udah selesai
either I do homework sejam setelah kan cuman karena I do the homework di sekolahnya kan, jadi kan nggak banyak gitu. Terus aku kerjaan my passion tuh abis sesuatu bisa langsung gitu, or I can just do whatever sebenarnya gitu. Ya tapi sebel nggak di homeschooling Pak? Itu pertanyaannya, sebel apa enggak? Nggak bisa dibilang sebel juga sih, soalnya kalau dibilang sebel, it's not truthful, it's not gonna be 100% true. Cuman ada momen aku sebel, ada momen aku nggak gitu. Ada momen aku I'm grateful aku homeschooling gitu, dan ada momen yang kayak kenapa sih gitu, repot banget gitu jadinya. Oke, Mas. Sebel. Jangan dibandingin dengan kuliah dulu ya, nanti Iya, ada iya. pertanyaan yang Ini lain. baru sekolah kan, berarti Iya. tingkat dari kayak TK sampai SMA. SMA terakhir. Kalau dibilang sebel sih enggak ya. I think sebel itu is a very strong word. Hate is a very strong word. Jadi aku rasa nggak pernah sebel sih. Cuman aku juga nggak, gimana ya, buat aku tuh aku juga nggak pernah mikirin juga sih. Kayak nggak pernah mikir sejauh itu kayak, aduh kenapa ya harus homeschool, kenapa? Nggak juga. Ada momen aku tuh lebih ke gini. Misalnya dalam pertemanan aku ya, kayak misalnya di SMA gitu. Sama teman-teman aku yang SMA-nya ya bukan homeschool ya, maksudnya SMA biasa aja gitu kan. Ya mereka ada pengalaman-pengalaman yang mungkin aku nggak pernah lewatin gitu. Iya. Kayak apa ya? Not exactly social skill, tapi ada norma-norma gitu loh, like norms yang sangat biasa banget di SMA, di SMP, di SMA, yang aku nggak ngerti, yang harus kayak dijelasin gitu loh sama temen-temen. OSIS itu apa? Yes. Oh, OSIS itu apa? Sebenarnya itu nggak tahu. normal gitu. iya. Harus dijelasin. Aku tuh harus aku tanya SMK tuh Yeah, apa, exactly, dan they exactly. laughed at me. Yeah. Karena aku nggak tahu SMK itu apa. Iya, sekolah menengah kejuruan. Nah itu. OSIS apa kalian nggak tahu? Aku ditanya tuh diketawain karena aku nggak tahu OSIS itu apa. Menurutku, it's just plus minus aja sih, maksudnya Yeah. ya plusnya in the sense that ya aku ya mungkin gara-gara juga homeschool kita kan kurikulumnya bahasa Inggris ya, jadi ya dari kecil udah terlatih gitu ngomong pakai bahasa Inggris, tulis pakai bahasa Inggris, semua Thinking bahasa Inggris. everything is in Yeah. English gitu kan. Tapi ya minusnya ya gitu, aku nggak ngerti kayak norms yang ada di SMA, yang di SMP OSIS tuh nggak ngerti. I didn't understand what that was sampai Yeah. kayak aku udah well into high school gitu baru ngerti, oh Dan, OSIS tuh yeah. ada ternyata, atau kayak senioritas gitu misalnya di Sekolah konvensional ada senioritas. ya. Yeah. Dan Yeah. and you know when you're 12 and you just like you walk into a room, udah tahu pas udah masuk tuh kamu udah beda gitu. Yeah. That's pretty sad. Ini Emang orang tahu kamu beda pas No, masuk? maksudnya Merasanya you- udah you kayak feel like it. udah beda aja. I'm not supposed to be here gitu loh. Maksudnya udah kayak Not exactly you're not supposed to be here, tapi Yeah. lebih ke I'm different, tapi it's hard to describe. I'm not like them. I didn't go through the same things as them. Iya. Oh, iya. I didn't go through the same thing. Dan- Itu lebih kayak gitu. Dan udah kena insecure-nya udah kena gitu Itu maksudnya. insecure. Yeah. Aku nggak sih, kalau aku nggak. For me ya. You insecure. Yeah. It's not an insecurity for me, tapi lebih ke ya I just know that ya aku nggak mengalami hal-hal yang mereka lewati gitu ya, kayak like prom gitu misalnya, kita nggak pernah ada Yeah, kayak gitu. never prom. So ya aduh sih, tapi ya gitu kayak things like that ya aku nggak ngerti gitu for high schoolers. Tapi aku rasa sih sejak masuk kuliah juga it doesn't really matter sih menurutku. Kayak since I got there, Yeah. sekarang udah ngomongin kuliah ya, misalnya from SMA ke kuliah gitu. That stuff doesn't really matter menurutku. Tapi kamu pas udah masuk kampus dulu, pertama kali kuliah, bingung nggak lihat orang-orang itu? Kan rame tuh, terus ada, oh Tuhanku, ada yang namanya obspek ya, jadi orientasi gitu. Bingung nggak kamu? Sorry, OSIS itu organisasi siswa Intrasekolah. Jadi Lah ya sebuah mereka tahu dong. organisasi. Ya, sekarang tak jelasin. Aku merasa berkewajiban untuk menjelaskan. Yeah. Ketika kamu masuk kuliah jadinya gimana? Kamu pas harus obspek, ngerti kalau ada yang udah kita aja ketinggalan ya. Oh makasih loh buntutnya. Kita aja ketinggalan, Awas, kita taunya senggol kamu. kakak angkatan. Ternyata sekarang namanya cutting, kakak tingkat. Kakak tingkat. Ya itu kan abbreviation doang sebenarnya. Tapi ya pas sudah masuk kuliah ya sebenarnya nggak kaget-kaget amat sih. Maksudnya ya namanya juga UGM gitu, apalagi di Fakultas Hukum ya pasti banyak gitu kan kelasnya. Tapi lebih ke ini aja sih, aku kaget gitu kayak misalnya teman-teman aku tuh udah ada kenalan-kenalan banyak gitu, karena misalnya ada cutting gitu angkatan berapa, dia alumni dari sekolahnya gitu, atau dia
kakaknya, adiknya siapa gitu kan, kenal gitu-gitu. Nah aku kan nggak kenal sama sekali, gitu. Aku nggak punya kenal seperti itu. Tapi itu pun juga didn't really matter in the end, karena in the end, you know, the high school you that went into college, different person, completely different person. Kata yang tepat untuk mereka rasakan tuh aku tahu banget. Apa? Terasing. Ya. Yes. Terasing. Tidak menjadi beda dalam artian lebih baik atau lebih buruk, tapi terasing, kayak orang asing. Iya. Menanam padi itu ya Pak? Ya kayak apa ya? Susah tuh, terasering. Susah. Jelasin. Terasering nggak? Sawah yang bertingkat. Itu namanya terasering. Kayak itu terasingnya udah banget tuh di. Ya kayak apa ya? Kayak bule gitu misalnya dia pindah dari negaranya terus dia ke Indonesia. Lu gak usah jauh-jauh, malu kagak bule pindah ke sini juga. Ya itu kayak gitu rasanya kayak gitu terasing. Gitu selamanya akan terasing karena udah terbiasa sama yang you know the way things were as a kid, dan you come into the adult world, dan sekarang udah kuliah, so different gitu kan. Tapi I would say it wasn't, aku nggak pernah insecure sih baru kayak mungkin hal-hal yang nyebelin tuh lebih kayak harus jelasin gitu loh, kayak mereka misalnya tanya lo SMA di mana sih, kayak ya itu kan jelasinnya lama panjang gitu kan, kayak nah sebenarnya SMA ini bukan SMA. Tapi kan itu yang membuat kita menjadi komunikator yang bagus. Ketika menjelaskan kita punya story, jadi storytellingnya itu membuka satu konversasi yang akhirnya ya membuat kita bisa mudah blend. That conversation is good. Maksudnya ya it makes us people who can conversate well. Cuman ya you know it's a lot easier gitu loh kalau kita ngomong sama orang tuh kayak SMA di mana? Oh gue SMA di sini. It's easy, you know, it's done. Tapi kalau kita kan harus kayak lo sama panjang lagi gitu kan, jelasin the concept of homeschool yang sebenarnya have a school tapi cuma 3 hari in a week ada di gitu. komunitas. Iya, ada komunitasnya itu kan panjang. Bingung lagi ya. And not everybody gets that. Nah, jadi buat orang tua yang sering nanya ke saya mau homeschoolingin anak saya, lalalala. Teman-teman harus tahu dulu bahwa ini anak saya namanya MJ. Teman-teman harus tahu dulu bahwa yang namanya homeschool itu juga ada dampaknya pada anak-anak kita secara psikologis, secara anjingnya muncul di kamera, secara psikologis gitu. Jadi perlu pendampingan yang amat sangat. Jadi jangan samakan homeschool dengan sekolah biasa. Dengan bukan apa namanya itu private school yang kita undang guru les ke rumah terus kamu bilang anaknya udah homeschool, bukan gitu gitu loh. Homeschool itu benar-benar takes the whole family. Yang sekolah bukan cuma anak, satu keluarga disekolahkan kembali. Karena homeschool itu sebenarnya bagi kami berbasis karakter, pembentukan karakter orang tua dulu yang mau diubah untuk kemudian value itu kita terapkan ke anak-anak. Begitulah ya, kira-kira ya. Takes a lot of dedication, definitely. Yes. Ya. And momification. Sama ini juga sih, tergantung kebutuhan anaknya juga. I think in the end it all goes back to the kid gitu. Atau kebutuhan keluarganya. Iya, atau kebutuhan keluarga. Tapi anaknya mungkin nggak butuh, tapi keluarganya sedang butuh pada saat itu. Tapi sama-sama. Tapi kan ini aku lagi ngomong dari perspektif anak gitu. As the kid that went through it, I would say. Udah mulai berani menantang orang tua nih guys. Oke, terus. tapi it also depends on anaknya juga karena some kids just need that socialization. Some kids just need a friend. Iya, some kids just need lingkungan yang dimana mereka bisa lebih gampang gitu bersosialisasi. Aku sama Radia beruntung karena kita dari keluarga yang it's not hard for us to socialize gitu. But there was no place for us to socialize. But there wasn't always a place for us to socialize. Nah itu susahnya tuh at the beginning. Sampai kalau dalam kasus Radia menemukan kita cariin sekolah bola, kemudian komunitas gereja. Walaupun itu juga nggak selalu mudah. Pas yang komunitas bola, menurut dia teman-temannya malah ngebully dia. Karena banyak anak-anak Indo bule pada saat itu di sana. Yang menganggap Radia tuh beda. Gitu. Lalu ketika komunitas gereja, Radianya yang awalnya kayak males ngapain ketemu sama youth lain gitu. Walaupun sekarang dia di sana sangat aktif dan malah betah dan malah sudah melayani di sana. Tapi then again, at the end of the day memang ini kayaknya bukan perkara homeschool nggak homeschool. Ketika kita masuk ke lingkungan baru apapun, memang akan selalu ada penerimaan atau penolakan atau dingin aja. Jadi menurut Mama, menurut pengalaman kami berdua yang sering harus masuk ke lingkungan baru karena setiap kali kita punya panggung ya audiensnya baru kan, walaupun ada audiens lama datang ke situ, tapi kan baru lagi gitu situasinya.
Ada yang situasinya ballroom, dingin, adem, semua orang tenang. Ada yang situasinya lapangan, orang udah kesel, udah panas-panas, udah nungguin, udah kalau kita tampilnya jelek udah siap lempar gitu. Ada yang kondisi audiensnya itu adalah audiens kaku gitu ya, bener-bener yang nggak mau tepuk tangan, senyum aja nggak mau. Jadi itu mirip gitu menurut Mama. Jadi you set the tone. Kamu jangan jadi temperatur, kamu jadi termostat. Jangan jadi temperaturnya. Kalau masuk ke lingkungannya demam, kamu jangan jadi ikut demam. Kamu masuk, atur termostatnya supaya adem. Kalau kamu masuk ke lingkungan orang menggigil, loh ini kok gini semua kaku menggigil, masuklah dengan lebih hangat agar esnya juga bisa mencair. Kalau menurut Mama gitu sih. So we need to set the thermostat. Do not be the temperature. I think the quote that I read a couple years ago, I think it's trending now because I see a lot of videos, is things are going to be okay, but it's going to be different. I think I like that quote too. That applies to a lot of social situations. Semua akan baik-baik saja, tapi mungkin berbeda sedikit dengan apa yang kamu pikirkan, gitu lah ya. Okay, your turn. Oh, the questions. Okay, you want to ask her me? Wah, nggak bisa. Kenapa? Oh, belum ya? Belum, Mbak. Wow. Apa perubahan terbesar yang Mama Bapi lewati sejak masa remaja kalian? Sejak masa remaja, perubahan the terbesar. biggest change in your lives. Sejak atau di masa remaja? Kayaknya di masa remaja. Iya. Jadi waktu muda dong? Iya, waktu muda. What was the biggest change saat Mama masih remaja gitu? Biggest change berarti yang masih bawa impact sampai sekarang berarti. Misalkan pindah, itu kan membawa perubahan besar misalkan. Atau apa gitu. Apa, coba dulu dong, masih mikir. Berat kali loh. Tapi ini maksudnya aku yang kalian lihat di dunia. Apa? Yang kalian lihat di dunia, maksudnya kayak the world around you gitu misalnya. Oh. Kan kita kan misalnya I know. kita kan COVID dulu kan 2020. Apa kejadian besar di dunia? Yeah. Oke. Kalau Bapi dulu udah jelasin Mama mau keluarin anjingnya dulu. Oh, Sorry guys, anjing-anjing soalnya udah jamnya luluran. Jadi apa perubahan terbesar yang kamu rasakan waktu remaja? Yang impactnya ke dunia? Iya, yang dirasain dunia? Kan kita kan COVID dulu. Oh, kalian merasakan COVID dan pandemi. Soeharto mengundurkan diri tahun 98. Wah ya, benar. Presiden Soeharto mengundurkan diri, padahal beliau itu dan pemerintahannya itu sudah berkuasa kurang lebih 32 tahun. Dari 32 tahun berkuasa, dari saya lahir sampai pada saat tahun 98 itu tiba-tiba beliau mengatakan tidak tiba-tiba sih mengundurkan diri. Nah itu sejak itu masuk kita yang namanya zaman reformasi. Nah apakah cita-cita reformasi itu telah berjalan dengan baik sampai sekarang? Kita nggak pernah tahu. Menurut saya sih belum. Jadi apa yang tadinya ingin kita ubah pada saat terjadinya penolakan terhadap pemerintahan Soeharto itu, yang 32 tahun itu kan ditolak nih pemerintahan Soeharto, kemudian jatuh, kemudian kan digantikan oleh presiden baru. Nah sampai sekarang apakah cita-cita perubahan itu sudah tercapai? Saya rasa sih belum. Masih harus diperjuangkan lagi. Tapi itu membawa impact sampai sekarang. Impact pertama dolar harganya naik. That was the day dimana dolar naik dan nggak pernah turun lagi dan menyebalkan. Semua orang sempat merasakan susah, miskin, nggak punya uang, yang tadinya punya pekerjaan jadi tidak punya pekerjaan. Beberapa teman seniman yang tadinya bisa manggung jadi nggak bisa manggung, mereka terpaksa harus bikin jualan makanan. Mirip-mirip COVID kemarin lah juga. Ya, mirip-mirip lah pokoknya. Nah, itu termasuk yang besar yang saya alami gitu. Kalau Mama? Kalau aku, I would have to say the same. 98 itu kami ya semua anak universitas pada saat itu mahasiswa protes dan nggak tahu kalau Bapi ngalamin apa enggak, tapi kayak kami demo sih kita. Kami demo karena aku waktu itu kuliahnya di Bandung. Demonya itu nggak yang ke Semanggi, ya Semanggi itu kita tahu memakan korban dan sampai hari ini itu adalah never forget. Waktu apa yang terjadi di jembatan itu angkatan kami ya pada saat itu. Kalau di saat Mama itu kami long march gitu ke
Gedung Sate, because that was the pemerintahan di Kota Bandung pada saat itu. Dan ketika akhirnya rezim ini berubah, ya I guess that was what mahasiswa inginkan ya. Pada saat itu ada satu status quo yang it's time for a change gitu. Tapi yang tidak kami sadari, atau jangan-jangan kami sadari tapi karena otak terlalu muda kali ya, jadi pokoknya gini aja gitu. Terus dolarnya naik nggak turun. Mama tuh sempat mikir gini loh dulu, aduh berarti besok kalau pengen S2 atau apa, sudahlah lupakanlah ini mau keluar negeri dan yang lain-lain, lupakan. Yang teman-teman mama yang tadinya udah di Australia bisa kuliah aja banyak yang ditarik pulang. Karena tadinya Australia dollar sama kita aja tuh katakanlah beda 1 banding 1 lah ya. Iya. Satu ya pokoknya bisa gini. Tadinya dolar 2.000 apa 3.000, ya. Tiba-tiba jadi 10.000. Ya, kalau Australia yang tadinya $1 jadi Rp10.000. Ya, tadinya Australia yang 4.000 dia jadi 6.000, 8.000. Itu aja udah gede banget gitu. Jadi banyak teman-teman yang ditarik pulang juga. Ya, kami yang masih kuliah di sini ya cuma mikir gini, ya udah lupain deh tuh mau S2 mau apa, mau lihat luar negeri because kenceng banget dan nggak pernah turun lagi. Itu Indonesia dinyatakan tidak aman. Tuh, kebayang nggak? Jadi di Jakarta itu tembak-tembakan tuh. Ya. Itu beneran. Iya. Tembak-tembakan, ada yang meninggal. Terus untuk perempuan, ya sampai diberlakukan ada jam malam karena perempuan keluar malam di atas jam 10 itu udah bahaya sekali pada saat itu. Serem loh. Negaramu biasanya aman-aman aja, mau pulang kerja shift malam, nyampe rumah jam 11 itu aman. At that time no. Dan ini kan government against people. Ya, bukan antara people ke people. Ada government sebagai middleman-nya bisa menyelesaikan. Ini kan government against people. Government-nya juga sedang meradang ya. So I think that was the biggest change. That was scary. Historical change itu di Indonesia. I had friends yang tadinya aku tahu dia tinggal di situ, terus di rumah itu tiba-tiba loh kok nggak ada. Ternyata udah pada pindah semua ke Singapura. Rata-rata they were my Cindo friends. Orang-orang Indonesia yang memang keturunan Tionghoa dan mereka ketakutan saat itu because memang ada oknum yang melakukan penyerangan terhadap toko-toko, ruko-ruko karena dianggap mereka ekonominya lebih kecemburuan sosial yang dibakar menjadi semacam kayak alasan untuk marah aja akhirnya. Bodoh gitu, itu tuh bodoh sekali. Enggak, lebih besar dari itu adalah dibuat bahwa Indonesia itu tidak aman. Jadi ada pihak yang menginginkan Indonesia itu tidak aman. Kalau Indonesia tidak aman, maka akankah akan bisa datang atau kemungkinan orang lain untuk menguasai Indonesia. Bisa sampai segitu? Bisa. Ngerti nggak? War. Ya war atau ekonomiknya dikuasai. Economic downfall. Yang jelas orang ketika dinyatakan di dunia Indonesia sudah tidak aman gitu, dan menurut aku itu jahat sekali berita itu. Orang kan udah malas invest. Udah nggak invest ya kacau balau lah. Kebetulan political economy itu kan Jakarta ya. Biasanya Jakarta rusuh, kota lain masih adem-adem kayak Bali misalnya. Tapi tahun 98 itu rata hampir semua, karena ini kan kita bicara menjatuhkan satu pemerintahan ya. Begitu. Dah cukup menjawab. That was quite depressing. Next question. But then again maybe that was what made it easier dalam tanda kutip buat kami Gen X ini ketika menghadapi COVID. Karena sesuatu yang mirip itu bahaya kelaparan, dolar naik, depresi itu udah pernah kami alami. Bedanya nggak pakai virus aja, yang COVID kan pakai virus gitu. Iya, memang dua-duanya kerusuhan gitu. Memang ada generasi ya yang secara faktual, ini kita bicara faktual, yang mengalami kejadian tahun 98, kemudian mengalami COVID. Jadi mengalami dua peristiwa besar itu ya pasti beda dong cara dia menyikapi mental hidup. Kita pasti beda, mental. Beda pasti. Sama bayi yang lahir waktu COVID aja, ketika COVID sudah selesai dia kadang-kadang masih bingung lihat bayi lain karena dia kan waktu dari kecil kan cuma lihat bapak ibunya, dia nggak keluar. Can you imagine? Nah, itu kasian. Ada. Dia rasakan pasir, nggak ngerti. Nggak ngerti rumput, nggak ngerti. Iya. Jadi
Jadi kalau menurut Mama, buat generasimu nih yang saat ini sudah mengalami pandemi COVID ini, di usia yang sudah sadar ya, sudah besar saat itu kalian udah ngerti. Menurut Mama kalian beruntung. Kedepannya mau tantangan seperti apa, you still have that muscle memory untuk tidak menyerah. Oh pernah kok aku kayak gini. Kalau Tuhan pernah bantu zaman dulu kayak gini, sekarang pasti. Dan nggak usah susah-susah memformulakan bagaimana bisa mengubah dunia, bagaimana bisa membantu bangsa Indonesia. Kamu cuma cukup memformulakan kamu mau ngapain dalam hidupmu. Kamu tentuin satu bidang di mana kamu ahli. Di bidang itu kamu akan membantu orang banyak. Cuman itu aja. Kalau kamu ahli di bidang hukum, di bidang seni atau film misalkan spesifiknya, kamu make sure kamu expert di situ. Ketika kamu expert di situ, kamu sudah pasti akan bisa membantu orang banyak. Disitulah sebenarnya kita sudah mulai mengubah dunia sedikit demi sedikit dengan porsi kita. Kalau nanti Tuhan kasih kesempatan yang lebih besar dalam platform yang lebih besar, misalkan tadinya kamu, misalkan Rangga nanti jadi lawyer, kamu membantu UMKM itu skala Indonesia, tiba-tiba ada yang lihat perusahaan luar negeri, World Bank, kamu membantu sana, misalkan kamu sudah membantu dalam skala dunia. Itu kan hanya masalah platform saja. Tapi kan yang generasi sekarang ini butuhkan itu sebenarnya hanya fokuslah di bidang yang kamu bisa, make sure kamu expert di situ dan lakukan tugasmu sebaik-baiknya di bidang itu, karena di situ kita tuh sudah membantu mengubah dunia ini jadi tempat yang lebih baik sebenarnya. Masih ada harapan bahwa dunia ini bisa jadi tempat yang lebih baik, itu masih ada. Yang mana itu adalah tantangan zaman kalian. Karena untuk kalian untuk bisa fokus itu sudah sulit dibandingkan zaman kita. Zaman kita baca berita hanya di koran dan sudah ditentukan. Ya, pagi koran, pagi, siang, malam berita pagi, berita TV. Siang, berita malam. Selesai. Sama TV. Cuma 3 sampai 4 kali ya, tabloid-tabloid macam katakanlah 4 kali sehari itu kita terpapar dengan berita. Others rumors. Iya, all others gosip lo enggak berkata siapa? Kata si ini, kata si enggak. Itu rumors berarti. Yang valid tuh yang di TV sama di koran. Ya. Kalau kalian setiap detik, setiap menit itu masuk terus informasi. Nah, itu yang Mama sama Bapi kepengen kalian bijak-bijak memakai, because the technology helps you, tapi at the same time it can cripple you kalau if you let it. Itu aja sih di generasi kalian. Next question? Aku udah. Next question? Dia kan udah nanya. Sekarang kita kita nanya. Oke, saya mau tanya. Saya mau tanya begini, sebelah sini orangnya. Biar kelihatan di sana, saya mau tanya gitu. Jadi aku jawab di sini ya. saya mau tanya. Ini pertanyaan orang tua sih sebenarnya, tapi ini ditanyakan oleh orang muda. Ditanyakan oleh orang muda. Jiwa muda. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Pertanyaan saya yang kalian harus pikirkan, di mana atau apa yang kalian bayangkan 10 tahun dari sekarang? 10 tahun dari sekarang, like exactly like this moment in 10 years from now. I'd be 27. And Still young. 30. 27, still young. 30. Oke, itu kan number ya. Tapi gini, kamu jawabnya yang ini aja, yang memang boleh didengar publik. You don't have to pour out everything here. Udah ada gambaran sih. Udah ada gambaran misalkan apa tuh misal? Oke, Radia dulu. Radia aja dulu.
I think I'd like to be working in the film industry. Obviously by 27, I have to be Di working. 27 kamu sudah ingin bekerja di industri film Indonesia. Yeah. Or di mana aja sih yang dimanapun. Tuhan taruh saya sebenarnya. Dan maybe I don't know, karena aku pernah sih nasihatin kalian kayak kalau nikah tuh sebenarnya 26 gitu. So like well, that was my story. Iya, maksudnya kan to plan out punya cucu. To plan out life itu kan Enggak juga tuh, kita sabar. To plan out life kan maksudnya 27 supaya nanti pas 40 bisa lihat anaknya Oke, that was my story, but anyways ya. Pokoknya itu maksudnya 27 aku udah kayak get serious in life gitu tentang menentukan pasangan family and hidup everything dan, ya. Oh, sudah ada pasangan. Ya, dan Belum loh, ini baru ngomongin loh. ya baru ngomongin ya. Hayal-hayal Belum tentu loh, Mbak. Terus Mbak. I mean ya bekerja aja sih di industri film Indonesia atau dimanapun. Maksudnya just working. Oh, berarti kamu sudah melihat future-mu adalah bekerja di industri film Indonesia atau di manapun, industri film ya. Oke, you? Kalau secara karir ya aku by 30 I would hope aku udah bukan pegawai, like just a normal employee gitu. Maksudnya in the sense that aku udah punya bukan claim to fame tapi lebih ke pengalaman that precedes my years. Pengalaman yang gak semua orang di everybody 30 years old has. Specifically dalam karir. Karena menurutku what makes a good bukan lawyer juga sih, karena there's banyak pekerjaan di dunia hukum ya, nggak cuma lawyer kan, ada juga consultant juga, ada juga consultant atau bahkan senior partner in a firm kan ada gitu notaris, kan. macam-macam. Menurutku whatever it is I end up becoming, for now it seems still like consultancy. Seems like it's still gonna be consultation. Tapi whatever it is that I become, aku in 10 years pengalaman is the one thing that I see. That I hope to be able to bisa punya gitu pengalaman that is just sangat luas gitu, karena things are getting more complicated, apalagi dalam bidang yang aku mau masukin. Karena aku pengen masuk di bidang intellectual property atau hak kekayaan intelektual. Nah di situ kan sekarang udah lebih rumit nih, nggak cuman ngomongin masalah copyright, nggak cuman ngomongin masalah paten atau trademark atau design or anything like that. Sekarang udah mulai ngomongin masalah AI, dan itu pun just by AI itself itu udah susah banget, karena kita nggak punya regulasi tentang AI, kita nggak punya hukum-hukum undang-undang, belum. Tapi sampai sekarang belum ada, nggak ada negara yang punya undang-undang tentang nggak ada yang ngerti juga AI itu apa. Nggak ada yang ngerti karena baru banget kita tuh mulai pakai AI, mau itu as small as ChatGPT gitu misalnya, suruh write an essay or atau bahkan menulis lagu sekarang menulis orang lagu pakai AI. Bisa. Nah, menulis buku aja bisa jadi. Menurutku things are going to get more complicated, apalagi in the next 10 years. By the time I'm 30, di saat aku udah di umur segitu ya, pasti the scene gitu, maksudnya the scene of pagi music gitu ya, dalam seni, bahkan not just music, seni deh, in art it will be very very different. Itu akan sangat berbeda dari eranya Mama Bapi. Apakah itu beda dalam in the sense that bagus gitu ya, kita nggak tahu. Mungkin it will be good in the sense that sekarang kita udah punya platform yang sangat luas, semua orang bisa upload cover mereka gitu. Dimanapun itu juga sebenarnya kan ada undang-undangnya gitu, maksudnya ada regulationsnya gitu kan. So in 10 years ya itu pengalaman, sama aku berharap juga udah bisa membantu banyak orang in the sense that educate, karena sampai sekarang tuh I still see even in this digital era gitu ya, di Indonesia tuh sangat masih kurang gitu loh, education on HKI, on IP, mau itu di musik atau industrial design atau trademark gitu ya, merek apapun itu masih kurang. We don't really know about it gitu. So in 10 years ya, I hope to be able to help, sama udah punya pengalaman, saking banyak pengalamannya aku udah bisa ceritain ke orang gitu loh. Ini khawatir juga aku kalau dengar mereka ngomong gini.
Nggak ada yang bilang mereka pengen kaya. Ya iyalah. Nggak, tapi gini, 3 hal yang bisa didapat dari yang kalian ngomong itu adalah 3 hal untuk kalian bisa sampai ke sana. Yang pertama, make plans, gimana cara achieve-nya. Karena without plans, ya kayak berjalan di hutan aja. Yang kedua, get rid of distractions. Yang ketiga, be ready for surprises. Iya. Kalau kamu pegang teguh 3 hacks ini, mungkin apa ya, nyampe kesananya pun lebih mulus gitu. Kalau kamu punya rencana, nggak lebih mulus, lebih fokus lebih aja. fokus. Iya, mulus Iya. belum tentu. Nomor 3, be ready for surprises ini yang kita Ya, nggak itu kan pernah tahu, ngomongin ideal tadi kan. Ya, jadi Misalnya ada peraturan baru di dunia. ternyata harus shift. Ya, atau pemerintah Indonesia menolak kerjasama dengan apa, misalnya, itu bisa bikin frustasi juga loh. Atau amit-amit, Tuhan Yesus jangan lagi dong, kayak another kind of pandemi, nggak mau lagi deh. Ya. Kenapa aku tanya? Karena nanti kan video ini akan surprises. kita setel. Tanggal berapa sekarang? 10 tahun lagi Ya kita setel. ampun. 6 Agustus 2034. Nanti aku nangis dong. Jangan. 2034 ya? 2034, 10 tahun lagi, cuy. 10 tahun lagi sebentar. Tapi Itu dah, makanya tapi saya nanti nangis itu kan nggak tadi mau. baru segi karir. Kamu nggak mau jelasin kayak dari segi personal gitu? Kamu Oh, 10 tahun personally? ngapain? Sebenarnya aku nggak tahu apa lagi sih, maksudnya aku cuman mau ke film aja, aku mau nulis untuk film, mau apa untuk film, ya pokoknya film aja gitu. Oke. Wow. That's my personal life. For me, That's it. yeah, personally, I just want to apa ya? I think I want to be more mature aja sih. I think by 30 aku berharap udah punya maturity that again precedes my years. gitu. Kedewasaan yang berpikir dan bertindak ya, ya. berpikir dan bertindak. Aku berharap bahwa semua kayak efforts that I have made dari sekarang gitu untuk bisa kayak understand my own mental stability or mental health gitu tuh udah jauh banget gitu loh, kayak di umur 30 tuh udah sangat beda gitu Mas. Aku baru tanggap ya. Boleh. Maksudnya, jadi personal life itu sebenarnya satu personal goal of mine itu pas aku udah kerja kan udah ada duit sendiri kan, and I hope to be successful enough to take all of you guys gitu on a trip yang aku bayarin gitu. Kita mau jalan-jalan kemana? dari dulu, like since aku kecil tuh itu personal goal of mine. Soalnya aku sebenarnya bukan kasihan sih, tapi kayak aku bukan kasihan tapi kayak aduh ini orang tua aku bayarin terus, kayak aku mau bayarin sekali-sekali lah gitu kayak. Itu kayaknya semua anak Kemana? Ke Bali. Udah pernah. Jalan-jalan ke Bali yuk, lah kan rumah kita di Bali. Ke Sanur. mau makan apa ya? Paling kan Dewi Sri Food Court. Orang tua. Enggak, tapi bener. Aku bukan bener maksudnya kamu harus bayarin kita, enggak. Kalau kamu punya rezeki, amin. Kalau belum punya rezeki, bukan ke situ kamu harus paksakan. Kamu harus bisa membiayai dirimu sendiri aja dulu, karena kalian laki-laki. Jadi bener kata Babi tadi, kok nggak ada yang pengen kaya? Mungkin maksudnya bukan kaya, lebih ke kalian ngerti kan nanti ini harus bisa menghasilkan uang juga selain daripada membantu orang banyak. Kenapa? Karena kalian laki-laki itu provider. You have to be able to provide for your family. Kayaknya kalau kaya itu kan ya, I think everybody wants that gitu. Kayak not just, maksudnya nggak cuma kaya dalam arti duit atau uang gitu. Maksudnya kaya dalam friendships, kaya dalam knowledge itu kan juga penting gitu. Jadi ya, in 10 years I think that would be very No, I mean kayak kayak money ya. oke. Udah nggak ada masalah. Ya udah. Kalau duit mah. Ya kalau duit iyalah mau. Ya udah dikasih nama Namora loh, jangan sampai ya, jangan lupa kau Namora. Suatu hari bisa successful seperti my idol and ya ampun. Ya, itu. Hotman Paris. Jangan nggak udah. Nggak, jangan. He's the coolest. Iya, memang dia sebagai lawyer pintar kali, tapi itu aja udah. Yang lain-lain nggak usah. Maaf ya Bang ya. Ya. Orang tua, kalau kalian sempat luangkanlah waktu untuk nanya-nanya gini sama anakmu, karena you'll be surprised dengan kemampuan mereka menjawab ataupun kemampuan mereka merumuskan sesuatu yang kadang-kadang tidak terjadi dalam obrolan harian. Gitu. Sebenarnya hal-hal ini sering kita lakukan sehari-harinya, terutama bila sudah berkumpul berempat. Untuk berkumpul berempat itu sudah bukan hal yang mudah lagi karena Mas sudah kuliah di luar kota.
Nah, kebetulan episode kali ini memang kita mau share dengan teman-teman. Jadi ya ini sekelumit daripada kehidupan hari-hari kami kalau lagi ngobrol. Kalau memang kepengen ada episode lebih lanjut tentang kami berempat, transfer ke bawah biar bisa buat Rekening saya. komen aja komen. Nah, biar nanti kita pikirkan bagaimana caranya. Karena sebenarnya walaupun mereka sudah dewasa, terus terang aja ya, kami sebagai orang tua walaupun kami orang entertainment, kalau aku sih masih risih aja gitu kalau mereka harus ada di screen bersama-sama dengan kita. Kita nggak maksa loh ya, kita nggak pernah maksa mereka. Aku nggak pengen expose mereka berlebih. Kalau aku tuh dari dulu aku nggak suka. Jadi ya sebenarnya aku agak insecure nih guys saat ini. Oke, untuk itu ya gitulah ya. Jadi kalau mau komen. Terima kasih ya Mas Rangga Namora dan Mas Radia Tuaro. Ini saya bayarnya kapan ya? Bayar apanya? Ini bayarkan saya di show Enak ada aja, gitu. cuci piring dulu. Pakai sudah, sabun yang akan mengiklankan kita untuk episode ini, kita akan jual ke episode sabun. Cuci piring dulu. Sudah hadir di Sofina Vitox kali ini, di mana kita ngobrol-ngobrol soal pertanyaan-pertanyaan orang tua dan pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang sudah dewasa. Semuanya lihat situ. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. You are love.